Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, berkat iman dan Islam, umur dan kesehatan serta hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih mampu bersama-sama untuk melangkahkan kaki kita dari rumah Allah yang mulia ini dan merangkak melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat pada Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita yang bersama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia dan syafaat dari beliau amin. Tugas serta memimpin salat Jumat pada saat ini pada tanggal 16 Juli 2021, kita sebagai imam yaitu Bapak Islam, khatib yaitu Bapak Ustaz Bagil Syahid SPDI, untuk muadzin yaitu Bapak Said Rahman. Demikian pemberitahuan dari kami, kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala asyrafil 'arabi wal 'ajam وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, selaku hatib berwasiat kepada untuk diri pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, alhamdulillah pada hari Jumat siang ini kita kembali dapat menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Ungkapan syukur sudah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, kesempatan ini masih bisa kita peroleh dengan baik. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dengan segera. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada khairul anam, manusia terbaik yang menjadi teladan sepanjang zaman, yang telah menyampaikan risalah ajaran serta konsep yang komprehensif bagaimana ikhtiar dalam menjaga diri dan tabah dalam menghadapi musibah termasuk pandemi Covid-19 ini. Hadirin sidang jamaah rahimahumullah, pada kesempatan Jumat kali ini saya hanya ingin berbagi tentang masalah dampak daripada pandemi ini dari segi pendidikan, untuk menjawab tantangan bagaimana cara mendidik atau menyiapkan generasi pemuda Islam yang tangguh untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di masa pandemi seperti ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, dalam benak setiap muslim kita menginginkan tidak hanya dikumpulkan di dunia bersama-sama keluarga, melainkan juga ingin dikumpulkan kelak di akhirat. Dalil yang menjadi dasar bahwa keluarga bisa dikumpulkan juga di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kulli imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayat di atas menjadi penyemangat bagi kita untuk mengajak diri, istri, dan keluarga secara keseluruhan untuk bisa berkumpul kembali di surga Allah. Dalam tafsir As-Sadi dijelaskan bahwa bisa dikumpulkan bersama keluarga di surga Allah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah anak keturunannya mengikuti iman orang tuanya, sehingga Allah akan memasukkan anak keturunannya ke surga sebagaimana Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad.
terbaik sudah semestinya diberikan agar lahir generasi penerus tangguh, generasi Islam tangguh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, salah satu tantangan hari ini adalah kita berada di zaman era 4G atau zaman handphone yang begitu canggih, apalagi diperkuat dengan adanya pandemi. Lalu pendidikan seperti apa yang menjadi prioritas menurut pandangan Islam? Berikut beberapa hal seputar mendidik anak di masa pandemi. Pertama, tanamkan semua terkait persoalan keagamaan. Jika pendidikan kepada anak keturunan baik dan dipahamkan dalam persoalan agama, maka anak akan mengetahui apa yang harus dilakukannya ketika orang tuanya sudah tiada. Seperti dalam hadis di atas, bahwa doa memohonkan ampunan dari anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal akan mengangkat derajat orang tuanya di surga. Kedua, selain itu juga tanamkan anak dalam hal akidah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Wahai bocah, wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi, dinyatakan sahih dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, akidah menjadi dasar dalam pijakan agama, menjadi perkara yang sangat penting dalam mendidik anak. Akidah diibaratkan fondasi dalam sebuah bangunan. Jika fondasinya kuat, maka bangunan akan tahan lama segala kondisi. Itulah akidah. Yang ketiga, bersikap lembut dalam mendidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sifat kelembutan harus dibedakan dengan memanjakan. Lembut bisa berarti tegas dalam mendidik. Jika memang hal itu tidak baik, maka sebagai orang tua harus tegas menyampaikan jika hal itu kurang baik. Dukung apapun yang mengarahkan kepada kebaikan dan ketaatan pada Allah, dan jauhkan apapun yang mengarah kepada kedurhakaan pada Allah. Ini adalah kuncinya. Keempat, selalu memotivasi anak dan beri hukuman sebagai peringatan, bukan hukuman yang membuat jerah sehingga mengarah kepada kekerasan, melainkan hukuman untuk memperingatkan jika hal itu harus dihindari. Selain itu, selalu beri motivasi anak untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berikan hadiah untuk menghangatkan nuansa keluarga. Jika seorang anak ada yang kurang taat pada orang tuanya, atau bahkan istri yang musuh atau tidak mentaati suaminya, maka cukup peringatkan dengan nasihat dan pisahkan tempat tidurnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusuzuhunna fa'izuhunna fadruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in aqadakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan khabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musuhmu, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukulah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Benar. Quran Surah An-Nisa 34. Kelima, selalu perhatikan akhlak dan lingkungan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Jauhkan anak-anak kita dari pergaulan yang tanpa batas. Ketika anak sudah muncul gejala melanggar
selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagai orang tua, hindari bertutur kata keburukan kepada anak. Selalu puji dan berkatalah kebaikan, sebab ini bisa menjadi doa. Doakan selalu kebaikan untuk anak di setiap selesai sholat, karena doa orang tua termasuk doa yang sangat mustajab bagi anak-anak. Kaum muslimin sidang yang rahimahumullah, olehnya itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar segera pandemi ini diselesaikan dan memudahkan dalam mendidik anak-anak, dan kita mampu tampil menjadi teladan bagi mereka. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i